Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Perkenalkan, nama saya Maria Gortita Al SAG. Saya mahasiswa PPG dari STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada saat ini, saya sebagai guru agama Katolik dan budi pekerti di SMPS Bintang Laut Bekek, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, saya akan mempraktek proses pembelajaran di dalam kelas dengan topik Yesus yang berbelas kasih. Saya mohon tanggapan dan saran dari Bapak Ibu dosen penguji STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar pagi ini? Baik, sehat, dan luar biasa. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Sangat bangga, Ibu sangat senang karena kalian pagi hari ini masih semangat untuk menerima pelajaran agama Katolik. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan pembelajaran agama Katolik pagi hari ini, kita mengawali dengan doa. Kepada teman-teman, mungkin adik-adik ini ada yang bisa angkat kita dalam doa. Sesa, ya, mari kita berdiri mengambil sikap doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dalam surga, syukur dan terima kasih karena telah menghubungi kami dari rumah hingga sekolah ini. Sekarang kami ingin memulai kegiatan belajar mengajar kami. Berkatilah dan bimbinglah dalam kegiatan belajar mengajar kami agar berjalan dengan lancar. Nama kami puji hingga sepanjang masa. Amin. Dalam nama Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Sesa sudah menanyakan kita untuk membuka kegiatan kita proses belajar mengajar pada pagi hari ini dengan doa. Baik, anak-anakku yang terkasih, sebelum kita mulai dengan kegiatan, sekarang Ibu coba cek hadiran kalian. Siapa yang tidak hadir? Oke, kita lanjut berikut. Kita lihat yang capaian pembelajaran, memahami berbagai sifat dan sikap Yesus Kristus yang patut diteladani seperti yang diungkap dalam kitab suci. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami berbagai sifat dan sikap Yesus Kristus yang patut diteladani sebagai orang beriman sehingga tergerak mewujudkannya dalam perilaku sehari-hari. A. Peserta didik mampu bersyukur karena dirinya senantiasa melalui berbagai cara. B. Peserta didik mampu menceritakan pengalaman berbuat kasih kepada sesama maupun mendapat belas kasih dari sesama. C. Peserta didik mampu menjelaskan makna dan teladan tindakan Yesus yang berbelas kasih sebagaimana dikisahkan dalam kitab suci. Baik anak-anak, sekarang kita lihat Kami setiap hari duduk di sudut jalan yang ada video. untuk makanan buka. Anak-anak coba fokus dengan arti memberi makanan untuk Pak. Kami berkata terima kasih. Nah, tapi aku lebih butuh seseorang yang mau berbicara denganku. Arti tersentuh dan mulai sering mengunjunginya. Tidak hanya memberi makanan, tapi juga berbicara. Cerita ini mengingatkan kita bahwa perhatian lebih berharga daripada sekadar materi. iya. Baik anak-anak, sudah dengar, sudah lihat itu tayangan video? Sudah. Sudah? Dari video yang ditayangkan di atas ada beberapa pertanyaan. Iya. Kita lihat pertanyaan pertama. Apa yang
membuat pengemis itu membutuhkan belas kasih. Ya, acungkan tangan. Sarah, Ocha. Ya, Mungkin kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil. iya, tepuk tangan. Mungkin ada yang lain? Tino? Iya. Silakan Tino. Kesulitan ekonomi, pengemis ini mungkin mengalami seperti hutang dan biaya hidup yang tinggi. Iya, tepuk tangan Tino. Pernahkah kamu merasa tidak memiliki apa-apa seperti pengemis? Pernah? Nah, Iya, coba. kami memiliki teman bersama untuk minta belas kasih, meski kami kekurangan. Sama. Nah, sekarang Ibu mengajak kalian untuk bentuk dalam 3 kelompok. Ya. Sekarang bagi FKPD. Nah, kalian kerja lebaran kerja ini. Iya. Nah, kalian lihat di dalam lembaran pekerjaan itu. Nah, kalian kerjakan lembaran kerja. Sebelumnya Ibu minta salah satu baca kitab suci Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Ya, Sensa. Baca kuat. Yang lain dengar. Simak baik-baik. Bukan kitab suci sudah? Kami juga inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati, disusung keluar anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk, dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, terima kasih. Saya sudah membaca kitab suci Esensa. Sekarang kita kerja sesuai lembaran kerja yang ada di kertas.
sebentar langsung persentase. Ya. Baca kitab suci. Sudah. Sudah? Sudah? Belum? Ya, lanjut.
Ya, baik. Sudah. Sekarang dari masing-masing kelompok presentase hasil kerja kelompok. Ibu minta dari kelompok mana dulu? Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Kita dengar sama-sama. Kelompok 1. Berdiri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kawan-kawan. Saya akan membaca jawaban pertanyaannya. Alasan kamu bersedia mengasihi orang tersebut itu? Jawabannya, kita dipanggil oleh Allah mengasihi sesama sebagaimana Allah telah mengasihi kita. Iya, bagaimana tanggapan kelompok lain? Pas? Ya, silakan dulu. Terima kasih. Ya, kelompok berikut. Kelompok 2. Jawaban nomor 2.
nasihat selalu apa yang menjadi saya akan membaca jawaban yang kedua. Kuat. Bagaimana sikap Yesus menghadapi situasi yang dalam hidupnya itu dan apa yang dilakukan? Hambatan nasib itu sikap mementingkan diri sendiri dan terhadap sesama. Sikap mementingkan diri sendiri dan tidak peduli terhadap sesama. tidak peduli terhadap sesama. Itu pertanyaan nomor 2. Bagaimana dengan kelompok lain? Tepuk tangan untuk kelompok. Ya, terima kasih. Sekarang kelompok 3, pertanyaan nomor 3. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok 3. Langsung saja pertanyaan ketiga. Kenapa orang-orang yang melihat tindakan Yesus itu merasa ketakutan? Jawab, mereka ketakutan dan memuliakan Allah karena mereka percaya tindakan membangkitkan orang mati hanya bisa dilakukan oleh Allah. Iya, bagaimana dengan kelompok lain? Sekarang pertanyaan nomor 4. Kelompok 1, nomor 4, bagian A. Pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4 di bagian A. Mengapa janda itu merasa sangat sedih ketika anak laki-laki satu-satunya meninggal? Jawabannya, kehilangan anak laki-laki satu-satunya membuat dia kehilangan harapan yang akan membantu dan menjamin hidupnya di masa tuanya. Iya, bagaimana kelompok lain? Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Iya. Kelompok 2. Pertanyaan nomor 4 ulang. Pertanyaan nomor 4 di bagian B, pertanyaannya bagaimana sikap Yesus menghadapi situasi yang dialami janda itu dan apa yang dilakukannya? Jawab, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ia membangkitkan anak laki-laki itu yang sudah meninggal. Iya, terima kasih. Bagaimana sudah? Kelompok 1. Yang dijawabkan kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Mengapa orang-orang yang melihat tindakan Yesus itu merasa ketakutan? Mereka ketakutan dan memuliakan Allah karena mereka percaya tindakan membangkitkan orang mati hanya bisa dilakukan oleh Allah. Iya, terima kasih. Bagaimana? Baik, itu kalian tadi sudah menjawab semua pertanyaan. Bagaimana tentang belas kasih Yesus? Ya, sekarang tadi sudah di dalam Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai dengan 17. Itu mengisahkan bagaimana seorang janda, dia kehilangan anak laki-laki ya. Dia minta belas kasihan. Siapa yang membantunya? Yesus. Mungkin ada pertanyaan tidak jelas atau dia materi kali ini anak-anak berkali belum jelas. Jelas aku. Ada tanggapan? Mungkin ada tanggapan? Kelompok sana? Ya. Kelompok 2? Kelompok 1? Ada? Ya. Jangan malu-malu. Jawab. Kalau ada tanggapan, angkatkan tangan. Jangan malu-malu. Ya, belum jelas. Ya, bilang ibu saya belum jelas. Di bagian mana begini. Coba. Iya, pertanyaannya bagus sekali ya Jordi. Pertanyaan tentang alasan bagaimana tindakan belas kasih Yesus kepada sesama. Iya, baik. Kasih Yesus itu, dengar, kasih Yesus itu tidak terbatas. Kasih Yesus itu tidak berakhir, tetapi
kasih Yesus itu luar daripada biasa. Contoh tindakan Yesus, kamu lihat dalam tindakan Yesus itu, Yesus menyembuhkan pemuda dari Nain. Itu seperti tadi, membangkitkan pemuda Nain. Nah, Yesus memberi makan pada berapa orang? Di padang gurun. Itu contoh tindakan Yesus. Yesus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan umat manusia. Dari apa? Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus juga membangkitkan pemuda di baik. Sekarang coba ini dulu. Setelah kita dari tadi sudah dalam itu ini penjelasan dari kalian sudah jawab semua KPD. Nah sekarang kita lihat memahami seperti apa yang disampaikan Joni tadi, dia belum jelas tentang tindakan Yesus. Nah sekarang coba kita lihat memahami makna tindakan belas kasih berasal dari kata bela rasa dan kata agape yang artinya kasih dan cinta secara harfiah. Bela rasa berarti ikut merasakan, menderita atau merasa bersama, melakukan perbuatan kasih kepada orang yang sakit, menderita dengan menyembuhkan, menolong dan mengasihinya, seperti pada tindakan dan perbuatan Yesus kepada orang kusta, membangkitkan orang muda di Nain. Yesus juga menyembuhkan orang miskin dan menderita. Itu kasih Yesus luar daripada biasa. Ya, baik, kita lihat ini. Nah, kita lihat ini Yesus menyembuhkan orang sakit ya. Nah, yang ikut Yesus orang buta. Menyembuhkan orang buta. Nah, lihat Yesus memberi makan kepada orang. Nah, ini juga lihat Yesus menyembuhkan orang sakit. Nah, itu baik, itu Yesus dia menyembuhkan orang sakit. Yesus punya bela rasa. Apakah kalian punya bela rasa? Punya. Seperti tadi pengemis tadi kita sudah lihat ya. Nah, dalam kehidupan seharian kita harus membagi kasih dengan orang lain. Nah, minta pertolongan kita harus bantu. Orang tua suruh harus bagaimana? Baik anak-anak. Nah, materi kita hari ini ya, kita masuk dalam kegiatan penutup. Nah, diakhiri dengan doa. Sebelum itu kita ada tugas. Nah, tugas bagaimana kalian sampai di rumah untuk minggu depan ya. Tugas minggu depan kalian buat menyusun doa syukur Yesus yang berbelas kasih. Doa syukur Yesus yang berbelas kasih. Baik, sebagai bahan refleksi, kalian wujudkan tindakan bagaimana berbela rasa dengan berbelas kasih. Oleh karena itu, mari kita tutup kegiatan kita dengan doa. Saya minta Sesa kembali kita memimpin kita dalam doa. Silakan berdiri. Bapak dan Ibu Guru, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dalam surga, syukur dan terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu dalam desa agama kami tadi. Sekarang kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing. Berkatilah dan lindungilah kami dalam perjalanan pulang agar menjadi rumah dengan selamat. Nama
namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa Dan Bapa dan Roh Kudus. Amin. Tepuk sahabat Yesus.